betul. Dia kayak creamy gitu. Halo guys, welcome back to YouTube channel Andreas Matondang bersama gue Dewi dalam episode Maniak nih. Hari ini gue lagi ngebajak YouTube channelnya Ko Andreas dan gue lagi mau ngajak kalian buat makan naked ramen yang berlokasi di Urban Farm Peak. Kenapa? Karena ini ramen unik banget loh guys. Biasa tuh ramen kan di mangkok. Kalau ini tuh di cup, di gelas. Dan ini tuh dry ramen. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita order yuk menunya. Let's go! Oke guys, tadi gue udah pesen menu makanannya dan sekarang gue lagi nunggu nih makanannya datang. Nih tapi sambil nunggu ya, nih matahari rada terik banget nih guys. Nih kayak matahari lagi pengen deket-deket sama gue dah. Nih daripada kita bosan nunggu, mendingan kalian liatin gue sulap. Nih bentar ya, nih perhatiin ya, gue mau sulap nih. 1, 2, 3. Tara, lihat menu makanannya udah nyampe nih guys. Tapi tenang aja, hari ini gue nggak makan sendirian, gue bakal makan sama yang punya channel pastinya. Jadi langsung aja kita panggil Ko Andreas. Oke, ini dia. Halo Dewi, halo semuanya. Ini yang punya channel udah dateng guys, gue udah kelar nih ngebajaknya. Oke Ko. Kita langsung nyobain apa Wi? Sekarang kita mau makan naked ramen. Ini unik banget kan guys, karena dia ini mie dalam cup nih. Betul. Ini kita ada 3 menu. Ini yang pertama nih, Ko, aku kasih tahu ya. Ini yang favoritnya nih, meat mala ramen. Ya. Tuh. Nih dari penampakannya udah kayak pedes banget nih ya. Terus yang ini truffle maker ramen. Nah, terus yang ini meat garlic chicken ramen. Oke Wi, dari antara ketiga ini, you pilih yang mana? Tapi katanya, gue denger, katanya yang paling the best itu di sini beef mala ramen. Nah, katanya sih ini. Nah, Kayaknya bakal pedes banget ya? iya, gimana kalau yang favoritnya kok yang nyobain? Aku, Oh, gitu ya? Aku penasaran mau nyobain yang ini nih, yang garlic chicken ramen nih. Oh iya, boleh deh kalau gitu. Lu kenapa nggak mau nyobain ini? Nggak suka pedes? Takut kepedesan kok, jadi kepedesan. mendingan kok aja nih. Ya, gua lumayan barbar sih kalau masalah pedes-pedes makanya, gitu. Daripada aku kepedesan, ini aku yang aman aja yang ini. Terus tadi kita ada minumannya. Nah, minumannya ini ada 2 nih kok. Ini minumannya ada 2, yang ini itu Hojicha. Terus kalau yang ini itu Gen matcha. ini yang gen matcha. Tuh, udah gak sabar nih mau nyobain. Ya, gue juga nih nggak sabar nih. Kebetulan gue pencinta mie soalnya. Sama, aku juga pencinta mie, jadi kita cobain ya, ini enak apa enggak nih. Oke deh. Oke, langsung Saya aja. dikasih kelengkapannya ini ya. Kayak sumpit, Ini udah ada sedotannya kan buat minuman. Hah? Terus sumpitnya. sumpitnya juga. Sudah ada keripiknya juga nih. Oke, kita cobain ya. Wow. Ini wanginya enak sih. Wangi rumput lautnya berasa banget. Kalau ini aromanya tuh kayak aromanya rempah banget gitu loh. Wi. Rempah banget gitu ya. Dan dalam itu kayak bumbunya gila banyak banget nih guys bumbunya. Dan ini karena mala, kayaknya bakal pedes banget. Makanya Dewi dari tadi udah nggak mau makan Gak mala. berani, udah takut sakit perut. Sekarang gue pengen nyobain langsung. Ini tuh, dia tuh teksturnya creamy gitu loh guys. Iya betul. Dia kayak creamy gitu. Enak sih. Kalau yang ini gimana kok rasanya? Pedas banget gak? Aku pikir tadi bakal pedas banget. Cuma buat aku yang suka makan pedas, buat aku ini masih oke. Oh ya? Tapi mungkin buat kamu yang nggak terlalu suka makan pedas,
mungkin ini akan terasa pedas. Untuk mie-nya saya setuju banget sama Dewi tadi bilang, mie-nya ini punya ciri khas yang sangat creamy. Creamy banget ya. Iya, ini creamy. Dan juga tekstur mie-nya itu tebel ya. Kayak ramen ya, bener ya? Ya nama juga kayak ramen ya. Iya. Jadi mie-nya itu mie ramen guys. Jadi bukan sejenis bakmi ya. Ramen beneran. Ini juga mie-nya kenyal-kenyal gitu sih. Iya. Nah, kalau yang ini tuh nggak ada rasa pedas sama sekali. Jadi buat yang nggak suka makan pedas nih, oke sih. Cuma kalau misalnya yang suka pedas, kayaknya sih akan terasa hambar kali ya, kayak kurang nampol gitu, karena nggak pedas kalau yang ini. Terus ini tuh dia ada telurnya, jadi ini makin memperkuat rasa creamy-nya gitu loh. Terus rumput lautnya juga banyak, nyampe ke sumpit-sumpit tuh. Terus untuk dagingnya, nih kalau aku kasih lihat ya dagingnya tuh nih. Kalau kalian lihat ini tuh potongan dagingnya gede-gede nih. Dan dagingnya empuk, enak. Betul guys. Jadi di sini ciri khasnya itu dagingnya itu nggak gimmick ya. Nggak Jadi pelit. bener nggak pelit, dagingnya bener tebel. Sekarang saya pengen nyobain yang beef. Kalau Dewi kan tadi chicken ya. Ini chicken. Kalau ini yang beef. Wow. Dan beefnya itu banyak banget guys. Jadi bukan kayak potongan-potongan serpih-serpihan, bukan ya. Dagingnya benar-benar tebel dan enak banget. Untuk daging sapinya tuh beefnya ini masih ada kayak lemak-lemaknya dikit. Jadi kalau dimakan, wow, nggak dobat. Dan ini unik sih di cup ini. Jadi kayak makan juga nggak ribet, jadi kayak langsung makan aja gitu. Bener. Jadi mungkin ini sebagai pembeda dengan mie yang lain juga, Wi ya. Kalau mie yang lain itu rata-rata kalau nggak di mangkok atau di wadah yang kotak segi 4 gitu-gitu. Kalau ini benar-benar praktis ya. Jadi kayak sambil jalan makan mie kayaknya bisa gitu. Nice. Dan dengan rasa yang nggak kaleng-kaleng. Ini yang benar enak. Wow. Oke guys, tadi kita udah nyobain miso garlic chicken ramen sama meat mala ramen. Tapi masih ada satu menu lagi yang belum kita cobain, yaitu travel maker ramen. Nah, nih kita cobain dulu yuk. Nah guys, untuk travel maker ramen ya, dia tuh dikasih keripik bakso kayak gini. Kita tuang yuk. Ternyata pedas banget guys. Kita minum dulu kali ya. Ah, boleh. Kamu minum yang mana, Wi? Aku mau yang ini aja. Pedas banget loh ini rasanya. Tolong dong. Yuk. Kita minum dulu yuk. Rasanya lumayan sih guys buat kalian yang nggak suka pedas, bakal berasa sih pedesnya. Cuma buat kalian yang suka pedas, ini cocok banget buat kalian. Sekarang kita coba minumannya. Ini tadi hojicha, itu genmaicha. Sekarang kita cobain ya. Gimana kok rasanya? Kalau tehnya saya suka. Rasanya itu cukup tebel, tapi nggak terlalu manis. Apa ya, untuk mendeskripsikan rasanya itu kayak mirip dengan black tea. Cuma ini lebih tebel. Saya suka. Kalau genmaicha ini dia kayak ocha biasa sih guys. Jadi, Oh, lebih ke ocha ya? Ini ocha jatuhnya sih, gitu. Dan nggak manis. Jadi ini kayak tawar gitu. Oh, yang ini tawar. Ini kayak Berarti ocha tawar. kalian kalau ke tempat ini punya dua pilihan guys. Kalau suka minuman yang manis-manis, bisa pesan hojicha. Kalau misalnya suka yang kayak hambar, supaya makannya nggak terlalu enak, ya mungkin bisa pesen yang genmaicha. Tapi enak ya? Enak. Kalau aku suka sih. Aku juga suka karena emang aku nggak suka manis. Jadi ini pas buat aku. Nice. Oh iya kok, kita belum nyobain satu menu lagi loh yang tadi. Oh iya. Iya. Mana? Nah, Oke. ini dia nih. Yuk kita cobain. Ini unik ya, ada kayak apa? Roti bawang ya, kue bawangnya gitu ya? Keripik-keripik. Iya, keripik-keripiknya gitu. Pengen nyobain rasanya gimana? Yuk kita cobain yuk. Keripiknya dulu guys. Gimana kok? Keripiknya lumayan tasty juga ya. Aku pikir tadinya hambar, ternyata tasty juga. Crispy juga enak. Dan ini tadi truffle ya? Ini truffle. Berarti yang di atas ini bukan daging dong, Wi?
Tapi jamur kayaknya ya. Mendingan kita coba aja. Ya, coba aja kali ya. Kayak gini nih guys. Ini potongannya gede loh. Tuh. Ya. Sepintas kayak daging. Sekarang kita cobain rasanya. Daging bukan sih ini? Ini emang kayak daging deh. Daging. Ayam. Oh, ini daging ayam. Ini Cuma ayam. dikasih perasa truffle. Ini rasanya Ya. truffle. Tapi ini daging ayam. Jadi daging ayam itu lebih rapi ya. Lebih rapi, maksudnya lebih wangi. Lebih wangi, lebih ada rasanya gitu loh. Betul. Yang lainnya? Yang lainnya hampir sama ya. Coba ambil mie-nya, Wi. Saya pengen penasaran mie-nya kayak gimana. Mari kita ambil mie-nya ya. Wow. Wah. Wah. Ini aku cobain coba ya. Itu apa dia? Cobain deh kok. Rasanya gimana? Rasa truffle-nya berasa banget. Makanya dibilangnya truffle maker. Sekali lagi. Iya kan? Tapi kalau untuk cita rasa dia ini lebih ke asin ya. Jadi buat kalian yang suka yang makanan yang asin, terus kayak buat saya yang ini rasanya nggak terlalu rame, Wi. Cuma asin, rempah, jadi nggak terlalu rame. Kalau Mala itu dia itu lebih ada asin, ada manis, ini lebih lengkap dan pedas. Kalau ini lebih ke asin gitu ya. Dia kayak satu rasa aja, truffle aja gitu. Bener. Tapi kalau cita rasa wangi truffle sama rasa truffle-nya dapet ya. Nice. Dapet. Makanya Nice juga. aku gak heran kalau dia dinamanya truffle maker. Bener, karena berasa banget. Nggak berasa banget. Kalau untuk tekstur ramen dan lain-lainnya sama sih. Ya, untuk mie-nya sama percis. Ya. Cuma berbeda itu adalah bumbu yang digunakan, toppingnya. Ya, tapi kalau mie tekstur sama percis. Ya. Oke, kita udah cobain semua menu-menunya. Overall kalau menurut aku suka sama rasanya. Rasanya enak, terus juga nggak bikin enak gitu loh. Terus ngenyangin. Nah, untuk porsinya aku suka nih, karena porsinya tuh pas buat satu orang. Jadi nggak ngerasa kekurangan, tapi juga nggak kekenyangan. Nggak gitu. sampai enak gitu. Iya. Awalnya kan aku pertama kali datang, Wi, aku pikir kayak agak kecewa gitu rasanya. Ih, kok dikit gitu ya. Tapi begitu dimakan, karena dia ini yang pertama mie, yang kedua itu kan mie creamy banget ya. Iya. Ada telur, kayaknya mungkin ada susu atau apa. Pokoknya dia creamy banget. Jadi sebenarnya cepet kenyang, Wi ya. Jadi ukuran ini sebenarnya pas. Pas banget. Dan juga toppingnya rame. Toppingnya rame, nggak pelit lagi. Bener. Tadi kalau dari aku itu toppingnya itu ada beef, itu real beef guys. Terus ada telur setengah matang, sama juga ada daging apa maling ya? Daging. Iya. Apa sih maling bahasa Indonesianya? Daging. Kornet. Iya. Ya, jadi ada daging kornet, terus ada beef. Dan buat aku setuju sama Dewi, ini porsi yang pas. Gue itu tuh orang makan banyak, tapi buat gue ini pas. Benar. Tadi itu isinya apa aja sekali lagi? Kalau yang ini dua ini dia sama-sama pakai daging ayam, terus potongan dagingnya tuh nggak pelit gede-gede. Tebel-tebel ya. Terus sama-sama ada telurnya juga, telur setengah mateng. Terus kalau bedanya nih yang ada keripiknya, kalau ini dia pakai nori gitu. Tapi untuk isi-isiannya sih kurang lebih sama sih kalau dua ini. Iya. Cuma yang ini yang tadi apa namanya? Yang Truffle maker. truffle tadi mungkin lebih agak asam, agak pelit. Soalnya dia pengen munculin rasa truffle-nya kali ya. Jadi kayak satu rasa doang. Bener, kalau jadi ini. rasanya tuh nggak rame. Kalau ini rame banget rasanya guys. Betul. Kalau ini kayaknya yang tengah-tengah kayaknya ya. Betul. Dan untuk harga sendiri, ini yang meat tadi ini beef, kok meat sih? Beef Mala Ramen ini harganya 55.000. Tapi buat aku worth it. Kenapa? Karena sekali lagi tadi dagingnya tebel-tebel dan porsinya buat aku pas. Kalau ini apa? Kalau yang truffle ini dia harganya 40.000, dan kalau yang miso garlic chicken ini tuh 38.000. 38. Lebih terjangkau lagi harganya, guys. Jadi menurut aku ini worth it sih. Untuk Worth it harga, ya. untuk harga, rasa, Sama rasa, porsi. porsinya juga terjangkau sih kalau untuk ukuran ramen ya, guys. Dan untuk minumannya buat aku sangat affordable karena ini hojicha-nya buat aku enak ya. Sebenarnya gua nggak terlalu ngerti rasa teh sih, tapi buat aku ini tergolong enak. Dan harganya cuma 15.000. Kalau itu berapa? Ini lebih murah lagi. Nah, kalau ini harganya 10.000. Overall oke ya. Overall, Kalau kamu oke. mau kasih rating berapa nih ratingnya? Kalau dari aku ratingnya 8/10. 8/10. Kalau kakak? Setuju, sama 8/10. Apalagi yang ini buat saya ini memang agak lebih mahal ya, 55.000. Iya. Tapi percayalah dari jenis daging yang digunakan kalian nggak akan kecewa. Dan ini kita review jujur ya, Ini review jujur aku. bukan endorse guys. Ini nggak di endorse.
Oke guys, itu dia buat episode Maniak Mie kali ini. Thank you for watching. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Dewi. Apa nama Instagramnya, Wi? Instagramnya Dwiyanti. Terus jangan lupa follow TikTok aku juga, Ya, Cici ada Dewi. ada TikTok juga. Detailnya ada di sini nih guys. Ya, sekali lagi thank you for watching. Sampai ketemu di Maniak Mie episode berikutnya. Dadah!